syutingnya seperti apa nih persiapannya dari saya? Persiapannya Persiapannya lebih ke persiapan mental dan tenaga. soalnya skripnya lumayan. Iya, lumayan, menurut aku skripnya lumayan mengguncang kepala ya, sama hati, dan emosionalnya juga banyak sih, adegan-adegan emosional. Naik turun ya. Betul, itu. Membangun chemistry-nya gimana nih? Kita berdua, orangnya asik banget. Jadi kita ngobrol dari pertama kali kita duduk di tempat reading. Gue udah taruh, oke gue mau sebelah dia dan sebelah Karissa juga. Betul. Biar langsung dapet kayak nggak apa-apa, yang penting udah duduk di sampingan aja. Betul. Terus pada saat ngobrol-ngobrol, nyambung banget. Dia umurnya masih muda banget tapi udah dewasa banget. Aduh. Pemikirannya pinter banget. Aduh, bisa banget. Berarti ada age kids dong? Nggak ada. Saya 23, dia 22. Oh iya, benar. That's true guys. Betul, aku 22, Kanino 23. Itu sih kayak this is my first time kerja bareng juga sih sama Kanino, and seru, asik banget. Kanino asik banget untuk diajakin berdiskusi soal cerita, karakter, dan lain-lain gitu sih. Oh, thank you. Sama. Jadi bapak di lokasi kebetulan. Aisyah, ini pertama kali nggak jadi pelakor? Astagfirullahaladzim, ngomong digituin. Iya, ini pertama kalinya. Baru banget ya tadi kita obrolin ya, kayak ini pertama kalinya aku ngambil cerita yang dimana aku keluar dari zona nyaman aku, which is good sih sebenarnya, karena biasanya kan ya aku tentang anak SMA lah kayak gitu ya, cinta-cintanya pasti ya seumuran. Ya, this is my first time, dan ya jadi yang kedua. Itu cukup bisa dibilang cukup bikin deg-degan, karena kalau aku secara pribadi aku sangat bertentangan dengan kedua itu. Ya setiap orang masing-masing ya. Cuman di sini bakal kelihatan banget sih kenapa yang kedua dan kenapa dia bersedia. Sebenarnya itu yang jadi motivasi. Nanti saya masih akan ada netizen yang mungkin akan kesel ke kamu, terutama ibu-ibu gitu. Takut nggak kira-kira? Sebenarnya aku nggak takut sih, karena pasti kalau mereka nonton aku rasa mereka juga pasti punya empati. Baru mau bilang. Iya kan? Karena ya yang kayak tadi aku bilang sih, maksudnya walaupun memang terdengarnya menyeramkan ya jadi yang kedua seperti itu, tapi ada cerita di balik itu kenapa bisa jadi yang kedua, dan jangan dihujat dulu. Iya. Dia punya karakter di sini luar biasa banget. Kayak begitu banyak layer di mana dia harus mainin gimana ya? Mungkin dia salah nasib. Mungkin dibilangnya begitu aja kan. Iya. Dia yang sangat pinter tapi karena beberapa kondisi membuat dia jadi yang kedua. Tapi selain baca skrip gitu, ada observasi khusus atau referensi dari mana sih peran ini bagi kalian? So far sih belum ada referensi kalau jadi yang kedua yang Iya, nggak ada kayak referensi nggak mungkin sih. deh itu referensi Nggak jadi kenal yang juga kedua. siapa ya? Iya. Kalau kenal sih kayak kalau asli aku jambak jujur. aku nggak akan nanya-nanya gimana rasanya, gimana caranya. Enggak sih. Jadi so far aku tuh lebih aku fokus ke karakter aku, terus kayak misalnya si karakter aku si Naira ini berhubungannya sama siapa aja, ya udah aku ngobrol-ngobrol ya coba sama Kanino, karena kan ya aku akan nempel mulu sama Kanino. Iya. Gitu. Kita mungkin ada 85% kali. Iya, betul. Mungkin dia lebih kali, mungkin dia 90%. Tapi secara sosok suami yang red flag nggak buat? Gini, misalkan mau diceritain sebenarnya pengen banget sih. Karena dari segi gue baca naskahnya aja kayak, wah gila. Ini episode 1 berasa kayak cuman 5 menit, padahal kita baca 1 jam. Iya. Terus episode yang kedua, baca juga ini kok cepet banget ya, tiba-tiba udah selesai. Iya, betul. Pengen banget diceritain apa dia green atau red flag, tapi belum bisa. Kalau enggak spoiler nantinya. Betul. Tapi secara karakter beneran masih muda, nyesuaiin sama dirimu sendiri atau sebenarnya dewasa sih
untuk yang jadi kedua ini? Maksudnya umur Nairanya ini karakter Untuk karakter. untuk umur karakter aku sebenarnya sama umur aku kan 22 tahun, Naira ini 22 tahun, emang age gap sih sama karakter Kenzo ya. Yang saya di sini peraninnya 38. Iya. Jadi memang dari situ udah ada age gap. Kamu sendiri jadi suami dengan 2 istri itu ada riset tersendiri atau mengalir aja? Atau ada gestur yang harus diciptakan khusus gitu, suami istri 2 gitu? Sebenarnya kalau saya mau ngelawak sekarang bisa, cuma mungkin nggak appropriate. Tapi basically di sini kembali tadi ke pertanyaan apakah ada riset, tidak ada riset. Karena dari skripnya udah dijelasin benar-benar dan detail dan situasinya, apa yang terjadi, kenapa dia jadi, semuanya udah ada. Jadi kita Mbak Titin Watingena yang nulis ceritanya memang luar biasa. Mas Bagus juga dari WTV, dia mengawasi dan juga menulis juga sebagai co-writer, amazing. Kita sebagai pemain diringankan kali bebannya untuk riset karena udah terperak semuanya di situ. Betul, itu benar banget sih. Banget ya. Ini kan Nino 2 kali main sebagai kayak om dan Escape gitu ya. Ini Kayaknya lama-lama udah di TV jadi kayaknya gitu. udah jadi Kayak typecast banget. Gak apa-apa juga, karena memang gak apa-apa juga sih. Tapi ada perubahan fisik yang harus dilakukan nggak kan? Kalau yang sebelumnya harus rajin ke gym gitu. Mulai nge-gym ya, ini sekarang lagi mulai nge-gym lagi, diet lagi. Itu ada sih. Cuman buat satu adegan keluar dari kolam renang. Itu aja. Karena si writer nulis, oke, dia habis berenang. Udah itu doang. Kalau enggak mungkin enggak kan. Ada target nggak mungkin dari olahraga yang dilakukan? Ada yang apa? Ada targetnya nggak? Mungkin kayak Target turun 4 kilo lagi. Seminggu lagi. Let's go. Wow. Syutingnya bakal, kita sih alhamdulillah syutingnya dari Jakarta Iya, aja ya. Jakarta Deket full ya. Jakarta full, karena emang kita sih lebih ke menceritakan tentang metropolitan ya Kak. Benar. Mungkin keuntungannya itu kali. Kota-kotaan. Jadinya kita ya udah di Jakarta aja sih. Memang awalnya ada rencana ada di luar Jakartanya. Tapi kemungkinan besar akan digantikan full Jakarta. Tapi ini totally drama banget atau ada selipan yang ada kejutan selain tadi ada Ini- plot twist. Mungkin komedi situasional kan. Iya. Yang ini bagian penulisan naskah yang pintar, yang tidak harus lucu tapi udah lucu. Yap. Tapi ada romcom, ada dramanya parah, Dramanya sih parah, tapi maksudnya nggak yang dibikin lebay. drama terus. Ada momen lah dimana jadi icebreaker-nya lah ya gitu. Iya. kalian biasanya kalau sebelum syuting ada rule nggak sih kayak harus kayak gimana gitu? Rules yang harus diikutin jam Oh tadi yang kita kerja bilang, yang kamu bilang tadi, mungkin kayak rules ini aja kali ya. Kenyamanan setiap pemain. Oh iya. Kan mungkin ada adegan yang lebih intimate, Betul. mungkin pelukan atau gimana. Pastinya kita nggak mungkin megang muka gitu kan, nggak mungkin. Salah-salah nih ya. Pasti kita menjaga juga. Nah di situ ada batasan-batasan sesuai dari skenario. Yap, betul. Dan terutama arahan dari director juga dan sutradara. kalau dari segi jam kerja sendiri biasanya kalian tipe yang memperhatikan itu juga atau seperti apa? Sebenarnya sih kalau kita bisa kerjanya maksudnya tidak yang maksud kita jelas gitu jam kerjanya sih, kita sebenarnya pengen ya, cuman terkadang adegan-adegannya sih yang bikin jadinya ya kita harus menjalankan itu sampai jam berapapun. That's it, karena adegan-adegan kadang ada yang panjang, ada yang pendek, terus dialognya panjang atau misalnya teknisnya yang repot kayak gitu-gitu itu sih. Jadi kita sebenarnya lebih menerima aja ya. Dulu mungkin support dari pasangan seperti apa nih untuk series baru? Sangat support pasti, sangat support. Kalau nggak mungkin di sini. That's true. Bakal syuting tinggal nggak apa-apa ya? Bakal syuting. Iya, harus.
pasti batasan juga terhadap pasangan, apalagi kan ini juga Pasti ada batasan-batasan. Kita kan berdua udah punya pasangan juga ya. Betul. Jadi ya di situ ya nggak mungkin kita ambil kalau nggak ada konfirmasi, kita menceritakan juga apakah oke atau enggak. Ya. Dan ini kan juga udah jadi tanggung jawab kita sebagai pemain ya. Apalagi sekarang dengan maraknya skenario-skenario yang seperti ini, yang banyak publik juga suka, kita kan harus mengikuti itu. Kalau lagi horor semua, kalau ada yang begini-begini semua, nah kita kan sebenarnya kita bekerja untuk kebutuhan mereka semua, ya nggak sih? Gila diplomatis banget ya. Jujur. padahal kan bakal syuting itu kan juga lagi hamil, ada kekhawatiran nggak sih bakal bisa pas Devi yang lagi hamil nih buat syuting? Enggak, ini teman baik banget kan, jadi Iya, tahu aku banget. sama Steffi udah dari lama sih kan. Aku juga kebetulan emang pada saat aku nerima skrip ini dan aku tahu lawan mainnya Kanino, aku langsung chat Steffi juga. Steph, aku gini dan Steffi tuh sangat amat terbuka, open banget, sangat-sangat. Nggak apa-apa banget tuh. Iya, justru dia bilang kan ada gue di situ. Oh ya, really? Oh iya, gimana? Ya nggak apa-apa, all good sama dia, oke. Iya. Itu sih aku alhamdulillah sih senengnya semuanya ya percayalah, kan Steffi Percaya banget. percaya, pasanganku juga percaya, itu sih. Tapi kan lagi manja-manja nggak sih, lagi hamil Pertanyaannya narik banget ya. Sudah. Kayak mau Noel gitu. lagi manja nggak sih Kak Steffi saat ini? Ya jadi di Menikahi Jadi yang kedua ini, karakter saya Kenzo memang sangat menantang. Dan di sini memang saya senang punya co-star kayak dia yang bisa. Saya banyak doain nih katanya kok udah hamil seperti apa sih, udah mau siapannya nih Kak, udah berapa bulan sih Kak Steffi? Jadi di Menikahi Jadi nggak apa-apa ya, kita fokus ke yang ini dulu ya. Fokus aja guys, fokus. Karena kita lagi berdua nih, nanti kalau sendiri-sendiri mungkin bisa. Ya. Ada pertanyaan lagi nggak mungkin? All good. Oh, good? Oke, terima kasih ya Thank you so semuanya. much. Terima Thank kasih. you. Jangan lupa nonton. Konser Thank saya. you.